Halo sobat-sobat wartawan Injil dimanapun berada. Baik, langsung saja pemberitaan pewartaan hari ini adalah bertajuk yang mayoritas yang binasa. Jadi yang selamat itu kelompok yang minoritas, yang sedikit. Tapi yang banyak, kaum mayoritas adalah yang binasa. Maka di sini digambarkan ada dua jalan. Jalan yang lebar dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan ada jalan yang kecil, yang sempit, dan orang yang masuk sedikit. Nah, yang mayoritas, yang binasa. Siapa yang bilang? Apakah seorang wartawan Injil yang mengatakannya? Ya, saya wartawan Injil menyampaikannya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan berasal dari diri saya sendiri. Saya hanya memberitakan kembali, memberitakan ulang apa yang disampaikan oleh guru saya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini pesan yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahwa yang mayoritas, yang binasa. Hal ini ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13-14. Nah, sebelum kita melanjutkan hal ini, kita simak sama-sama ya ayatnya di Injil Matius 7, 13-14. Perkataan Yesus Kristus dalam Injil Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah peringatan, pesan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Bahwa jalan yang dilalui oleh banyak orang, dilalui oleh mayoritas orang, itu menuju kepada kebinasaan. Dan jalan yang menuju kepada kehidupan, jalannya sempit dan dilalui oleh sedikit orang. Nah, itu tadi ya sobat-sobat, pesan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sudah sangat jelas. Tertulis dalam Matius 7 ayat 13-14. Yesus memberitahu kita semua bahwa jalan yang dilalui banyak orang dan jalannya lebar, jalannya luas, banyak orang yang melaluinya, menuju kepada kebinasaan. Jadi hari ini sobat-sobatku, kita jangan bangga jika hari ini mungkin kita berada di kelompok yang mayoritas atau kelompok yang banyak, kelompok yang pengikutnya banyak. Kalau orang-orang gereja mungkin gerejanya besar, gerejanya megah, diikuti banyak orang. Banyak orang yang ada di dalam kelompok ini. Sebab Yesus sudah mengingatkan bahwa kelompok ini, kelompok yang dilalui banyak orang, kelompok yang mayoritas, inilah yang menuju kepada kebinasaan. Dan kelompok yang menuju kepada kehidupan atau hidup kekal adalah yang melalui jalan yang sempit dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapa yang bilang? Yesus Kristus. Nah, sobat-sobatku, kita juga ingat dari kitab suci kita diberitahu bahwa ketika kedatangan Yesus, Yesus datang dan memperingatkan banyak orang. Yesus memperingatkan kaum mayoritas. Di sini juga ada guru-guru agama, ahli-ahli kitab suci, teolog-teolog. Oleh Yesus diperingatkan, ditegur. Dan juga kelompok mayoritas inilah, suara orang banyak inilah. Di dalam kitab suci kita diberitahu, dalam Alkitab, Bible ya, bahwa suara orang banyak inilah yang membunuh Yesus. Artinya sobat-sobatku, jika hari ini ada di antara kita termasuk dalam kelompok yang mungkin mayoritas, atau gereja yang besar, yang megah, yang banyak pengikutnya, jangan kita bangga dulu. Mengapa? Sebab Yesus sudah mengingatkan bahwa jika Anda dan saya berada di kelompok yang mayoritas, sudah pasti kita akan berada di jalan yang lebar dan luas dan diikuti banyak orang. Dan ujungnya akan binasa. Kita ingat di dalam Alkitab Yesus dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Jadi ketika Yesus berkata bahwa orang yang melalui jalan yang lebar dan luas akan binasa, artinya ya begitu. Dan jika Yesus juga berkata bahwa orang yang melalui jalan yang sempit, dilalui sedikit orang, yang akan menuju kepada kehidupan kekal, artinya juga begitu. Sebab Yesus tidak pernah berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, jadi sobat-sobatku, ingat sekali lagi, kelompok mayoritas inilah yang ditegur keras oleh Yesus di zamannya. Dan kelompok mayoritas ini juga yang suaranya begitu keras untuk membunuh Yesus. Dan hari ini, jika ada di antara kita termasuk kelompok yang mayoritas, kita menjadi orang beragama yang mayoritas. Hati-hati, sebab Yesus Sang Guru sudah mengingatkan kita semua bahwa yang mayoritas pasti binasa. Kemudian sobat-sobatku, pada kesempatan ini, dengan segala hormat, saya juga ingin menyampaikan hal senada yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Disampaikan pula oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam hadis yang sangat terkenal. Ada hadis Ibnu Majah dan juga hadis-hadis yang lain. Hadis yang sahih ya. Yang memberitahu kita bunyinya demikian. Bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Satu golongan selamat dan 70 golongan lainnya binasa. Dan umat Nasrani atau umatnya Nabi Isa, Nasrani atau Kristen ya, akan pecah menjadi 72 golongan. Dan satu golongan selamat dan 71 golongan binasa. Sedangkan umatku, kata Nabi Muhammad ya, artinya umat muslim atau umat Islam, akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan selamat dan 72 golongan lainnya binasa. Ini adalah sebuah gambaran ya. Jadi Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Dan masing-masing dari golongan ini yang selamat hanya satu golongan saja. Sedangkan yang 70-an, yang mayoritas, ya, yang banyak binasa. Artinya sobat-sobatku, pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sama persis atau senada selaras dengan pesan yang disampaikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Perkataannya, kalimatnya berbeda, redaksionalnya berbeda, tapi inti pesannya sama. Bahwa yang mayoritas, yang binasa. Jadi sahabat-sahabatku, tentunya jika ada di antara kita hari ini termasuk dalam kelompok Yahudi atau Yudaisme atau Nasrani atau Kristen atau Islam, niscaya kita akan masuk dari salah satu golongan ini. Dan ingat, kita sudah diingatkan oleh Nabi bahwa yang mayoritas, yang binasa. Jadi pastikan jika Anda seorang Yudaisme atau Anda seorang Nasrani atau Anda seorang Islam, pastikan jangan masuk di kelompok yang 70-an. Tapi pastikan masuk di kelompok yang satu. Dan niscaya, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam, yang selamat atau yang satu-satu ini adalah orang yang setiap hari memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada Allah yang satu. Yang dalam Yudaisme disebut namanya sebagai Yod-Heh-Vav-Heh. Yahweh atau Hashem, sang nama. Inilah Yahweh atau Yehovah atau Yod-Heh-Vav-Heh inilah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Inilah adalah ilahnya Yesus dan ilah kita. Allahnya Yesus dan Allah kita. Dan ini juga yang oleh umat muslim disapa sebagai Allah. Jadi Yahweh atau Bapa atau Allah adalah sesembahannya Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para nabi semua. Dan orang-orang ini akan menjadi satu kelompok. Yahudi mengabdi kepada Allah yang satu. Nasrani mengabdi kepada Allah yang satu, yaitu Bapa, Allahnya Yesus. Dan umat Islam juga mengabdi kepada Allah yang sama. Dan inilah golongan yang selamat. Jadi sobat-sobatku, pada video kali ini saya hanya mengingatkan. Di sini kapasitas saya sebagai pewarta, pemberita, pengabar saja. Saya tidak ada memberitakan hal yang baru sama sekali, nggak ada. Yang saya sampaikan hanya apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Isa, di mana tertulis dalam Matius 7 ayat 13-14, maupun oleh Nabi Muhammad, di mana tertulis dalam hadis, beberapa hadis, dan salah satunya hadis Ibnu Majah. Yang inti pesannya dari kedua Nabi ini sama,
Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama memberi pesan kepada seluruh dunia yang sama, yaitu yang mayoritas, yang binasa. Baik sobat-sobatku, kiranya ini bisa menjadi perenungan. Pastikan setiap dari kita mengikuti jalan yang benar. Jangan silau dengan jalan yang lebar diikuti banyak orang, banyak janji-janji duniawi. Sebab jangan-jangan jalan yang lebar ini adalah jalan yang dilalui 70-an kelompok ini. 70-an golongan yang kata Nabi Muhammad, mereka akan binasa. Atau yang kata Yesus Kristus adalah jalan yang lebar dan luas yang menuju kepada kebinasaan. Pastikan setiap dari kita mau memberi hati melalui jalan yang benar. Jalan yang sempit, yang dilalui sedikit orang dan menuju kepada kehidupan. Baik, sekian video kali ini dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera.